Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadaleru. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 24 Januari 2025, peringatan Santo Fransiskus dari Sales, disusun dan dibawakan oleh Frater Henok Mere SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pencinta Sang Sabda yang terkasih, judul renungan kita pada hari ini ialah menjadi sarana di tangan Tuhan. Kisah Yesus memanggil ke-12 rasulnya merupakan kisah panggilan yang membahagiakan. Mengapa dikatakan panggilan yang membahagiakan? Pertama-tama, panggilan itu berasal dari Allah sendiri. Allah lah yang memanggil orang-orang sesuai dengan kehendak hatinya. Allah memilih orang-orang yang dianggap mampu untuk menjadi sarana pewartaan amanat kasih-Nya bagi semua orang. Tentu ada beberapa pertimbangan Yesus memilih dan menetapkan ke-12 rasul dalam tugas pewartaannya. Pertama, untuk menyertai Dia. Yesus memilih para murid untuk bersama-sama dengan Dia dalam tugas yang satu dan sama, yakni mewartakan cinta Tuhan. Dalam tugas itu, para murid Yesus tidak berada di depan mendahuluinya atau berada di belakang untuk mengikutinya, akan tetapi mereka bersama-sama berdampingan dengan Yesus dalam mewartakan firman Tuhan. Kedua, untuk diutusnya. Dalam sebuah tugas perutusan, selalu ada si pengutus dan orang yang diutus. Yesus sebagai pengutusnya dan para murid ialah sarana perutusan untuk menyebarkan firman-Nya. Mengutus dapat pula berarti mengirimkan seseorang untuk sebuah tujuan tertentu. Dalam konteks Yesus, para murid menjadi wakilnya. Mereka dikirim mewakili Yesus menyampaikan pesan sukacita
atas nama Yesus kepada semua orang. Ketiga, diberikan kuasa untuk mengusir setan. Kuasa yang dimaksud ialah Roh Allah untuk menaklukkan kejahatan di dunia. Selain kuasa untuk mengusir roh jahat, para murid Yesus diberikan kuasa untuk memimpin, mengajar, dan melayani umat. Seringkali dalam pelayanan, mereka berhadapan dengan penguasa-penguasa bangsa Yahudi yang kejam dan buta. Maka tugas mereka ialah mengarahkan umat untuk selalu beriman akan Yesus Kristus. Mereka menjadi sarana di tangan Tuhan untuk semua orang. Pada hari ini, gereja memperingati Santo Fransiskus dari Sales, seorang uskup dan pujangga gereja. Sejak belia, ayahnya menginginkan dia bertumbuh menjadi orang yang berdisiplin dalam pembentukan dirinya sebagai manusia dan orang Kristen. Rupanya dia tidak tertarik untuk menjadi seorang yang tersohor seperti ayahnya. Namun hal yang paling dikagumi ialah kesabarannya dalam menghadapi penderitaan dan amarah jiwanya. Pada suatu kesempatan, dia pernah berdoa kepada Tuhan demikian, "Aku tidak peduli jika Engkau mengirimkan semua siksaan yang Engkau inginkan, asalkan Engkau mengizinkanku untuk terus mencintaimu selamanya." Pengalaman itu menyembuhkan banyak gunung kesombongan yang telah menyiksanya selama ini. Hatinya lebih memilih untuk mengikuti suara panggilan Tuhan yang terus-menerus memanggilnya untuk menjadi seorang imam, untuk lebih memahami orang-orang di sekitarnya dan memperlakukan mereka dengan baik. Fransiskus menggunakan surat kabar sebagai sarana yang tepat untuk mewartakan sabda Allah. Sarana yang tepat artinya yang baik dan berguna. Mudah-mudahan kita semua pun boleh menghidupi teladan Santo Fransiskus dari Sales untuk menjadi sarana yang tepat dalam mewartakan cinta kasih Tuhan bagi sesama. Kebenaran harus disampaikan dengan cara yang tepat dan sarana yang tepat pula. Semoga. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih